selamat pagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Astuti, berasal dari Bogor. Di sini saya akan mereview materi mengenai kurikulum dasar. Yang pertama yaitu dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Ada dua, yaitu dasar hukumnya mengenai hak anak yang terdapat pada Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tahun 1989 dan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak anak itu ada dua, yaitu hak bermain dan juga hak untuk belajar. Nah, yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan, teori behavioristik yang digagas oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1930, yaitu SR Bond Theory. Hukum-hukumnya itu saling berkaitan, yaitu ada tiga, ada the law of effect, lalu the law of exercise, dan the law of readiness. Nah, dari hukum-hukum yang berkaitan itu menciptakan yang namanya minat kuadrat. Nah, yang kedua yaitu mengenai metode Bimba. Metode Bimba merupakan cara dalam membimbing minat belajar anak. Metodenya terdiri dari tiga, yang utama yaitu yang pertama adalah fun learning. Fun learning merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Lalu yang kedua adalah small step system, merupakan proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Kegiatan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kemampuan masing-masing anak. Lalu yang ketiga adalah individual system, di mana proses belajar yang dilakukan secara individual atau berpusat pada anak sebagai subjek. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari metode Bimba. Tujuan yang pertama adalah tujuan dari metode fun learning, menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Lalu yang kedua, small step system, tujuannya agar proses belajar yang menyenangkan tercipta atau fun learning. Yang ketiga yaitu individual system, agar proses belajar dilakukan secara bertahap atau small step system. Nah, lalu apa saja sih syaratnya dalam menerapkan setiap metode Bimba? Syaratnya yaitu pada fun learning wajib menerapkan small step system dan juga individual system. Nah, tujuannya itu karena kan proses belajarnya itu harus menyenangkan dan tidak boleh memaksa kemauan anak. Biarkan anak itu belajar sesuai dengan kemampuan dan juga kemampuannya. Lalu untuk small step system ini wajib menerapkan individual system, yaitu pendekatan kepada masing-masing anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu untuk individual system ini wajib tidak memperlakukan anak secara klasikal. Nah, karena setiap anak ini memiliki karakter dan juga kesukaan masing-masing, maka kita harus melakukan pendekatan kepada mereka agar kita bisa mengetahui dan juga bisa memberikan mengajak belajar sesuai dengan karakternya. Lalu bagaimana cara menerapkan setiap metode Bimba? Cara menerapkannya untuk fun learning sendiri yaitu dengan menerapkan small step system dan individual system dengan melakukan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak sesuai dengan 7 nilai dasar Bimba ayat keempat, yaitu pendidikan secara bertahap atau small step system dan dengan pendekatan individu atau individual system. Nah, untuk small step system yaitu menerapkan individual system, di mana kita sebagai motivator harus membimbing anak sesuai dengan keadaan masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap anak, karena setiap anak itu memiliki kemampuan dan juga kemauan yang berbeda, sehingga kita harus melakukan pendekatan kepada setiap anak. Nah, lalu untuk individual system, cara menerapkannya yaitu dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakternya dan kesukaan masing-masing. Hal tersebut tentu sangat berkaitan agar anak tetap senang dan juga tetap berminat untuk terus belajar, karena hakikatnya fitrahnya itu anak adalah sebagai pembelajar. Nah, untuk menumbuhkan minat belajar anak sejak usia dini, maka kita wajib memberikan pembelajaran kepada anak itu secara menyenangkan sesuai dengan Bimba, yaitu bimbingan
minat belajar anak. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.